Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullah. semuanya. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah, Dok. Makasih Pak Laude. Oke, eh, saya mau sedikit berbagi ini mengenai teknik sampling dan pengenalan sampel mikrobiologi. Sebelum kita membicarakan mengenai sampling, maka kita perlu membicarakan tentang global problem resistensi antimikroba. Ini kenapa saya Izin, Dok. sharingkan karena Dok, di slide show-nya bisa mungkin di zoom kan? Ya. Bisa F5, Dok. Yang merah, Dok. Ya. oke, ya. Jadi global problem ini adalah sebelum kita membicarakan mengenai teknik sampling, maka ada hubungannya dengan mikrobiologi. Karena mikrobiologi inilah berasal dari kuman-kuman, padahal resistensi antimikroba ini adalah kuman yang resistensi terhadap antibiotik. Ini menjadi keprihatinan kita semua, bukan hanya di Indonesia tapi sudah di seluruh dunia, sehingga WHO sangat memperhatikan mengenai antibiotik yang resisten ini karena menjadi problem dunia ya, problem internasional. Sedangkan di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sangat komit untuk menjalankan pencegahan antimikroba resisten ini dengan pembentukan BPRA. Yang dibuat adalah BPRA pusat. Ini beliau ini adalah memberikan pengarahan bagaimana supaya resistensi antimikroba ini bisa berkurang sehingga kedepannya akan lebih teratasi lebih baik. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, era pre-antibiotik. Era pre-antibiotik ini adalah masa sebelum ditemukannya antibiotik pertama kali. Sedangkan penemu antibiotik pertama kali adalah Alexander Fleming. Beliau ini adalah orang Finlandia yang bekerja pada rumah sakit Saint Mary di London. Beliau menemukan antibiotik pertama pada tahun 1928. Beliau menemukan penisilin, antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur penicillium. Itu adalah awal mulanya beliau menemukan dengan tidak sengaja. Karena beliau punya beberapa petri untuk menumbuhkan kuman, ternyata di salah satu petrinya itu yang ada jamur penicilliumnya, ternyata kumannya itu tidak bisa berkembang, sehingga beliau penasaran, kemudian diambil, diteliti, ternyata itu adalah bisa menghasilkan antibiotik penisilin. Itu yang pertama kali. Jadi pada saat sebelum adanya penemuan antibiotik ini, orang-orang yang terinfeksi banyak yang meninggal karena tidak ada antibiotik yang bisa membantu. Nah, kemudian setelah beliau menemukan antibiotik tahun 1928, kemudian disebut era antibiotik. Sehingga pada waktu ada perang dunia sekitar 1940-an itu, orang-orang yang terkena infeksi sudah menggunakan antibiotik dan berhasil dengan luar biasa pada waktu itu, sehingga sampai antibiotik penisilin yang pertama diciptakan itu disebut obat dewa gitu. Karena saking manjurnya sehingga apa-apa itu dikasih antibiotik waktu itu. Tapi yang jadi permasalahan setelah beberapa tahun kemudian sudah mulai terjadi resistensi karena pemakaiannya awal-awal kan terlalu banyak, overuse ya, sehingga menyebabkan cepat resistensi. Kemudian dari
perilaku. Ini perilaku yang sekarang terjadi adalah pada peternakan. Ini yang menyebabkan kita sangat prihatin ya. Kenapa seperti itu? Karena di peternakan ini untuk memicu terjadinya pertumbuhan ayam pedaging ini atau growth faktornya itu menggunakan stimulus antibiotik. Jadi ayam-ayam yang kecil supaya perkembangannya cepat besar, dia membutuhkan antibiotik untuk pertumbuhannya. Nah, dengan pemakaian seperti ini, maka akan memicu terjadinya resistensi antibiotik, yaitu dengan misuse, yaitu penggunaan yang tidak sesuai, dan overuse, penggunaan yang berlebih-lebihan. Sehingga pada akhirnya akan terjadi antimikrobial resisten ini yang mendunia sekarang, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit akhirnya kos rumah sakitnya meningkat, penyembuhan pasiennya lebih lama, sehingga menyebabkan terjadinya banyak penyakit yang terjadi di rumah sakit, kemudian menyebabkan tingkat kematiannya meningkat, kemudian kos perawatannya meningkat dan sebagainya. Untuk selanjutnya setelah itu tadi dilakukan, maka WHO dengan berbagai organisasi di seluruh dunia ini selalu berusaha bagaimana menghentikan terjadinya resistensi mikroba secara global, yaitu dengan cara pertemuan-pertemuan seperti ini yang dimotori oleh WHO. Kemudian kalau kita membicarakan masalah peran TLM ini, di manakah peran kita? Jadi kita sebagai TLM, kita berperan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi kita di mana? Jadi pemeriksaan kita, wadah kita adalah di laboratorium. Karena di laboratorium ini, semua pekerjaan yang berhubungan dengan mikrobiologi, dengan sampel, dengan pemeriksaan semua adalah kita kerjakan di laboratorium. Kemudian apa yang dikerjakan seorang analis di laboratorium ini kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama dalam hal untuk pemeriksaan sampel atau penerimaan sampel yang pertama adalah fase preanalitik. Jadi apabila kita menerima sampel, ada fase preanalitik ini adalah yang pertama bagaimana sampel itu diambil. Kemudian setelah sampel diambil dengan cara-cara yang sesuai dengan SOP yang dari mikrobiologi, karena pemeriksaan mikrobiologi ini berbeda dengan pemeriksaan patologi klinik, sehingga memerlukan SOP-SOP yang sedikit berbeda. Kemudian setelah sampel didapatkan, apakah sampel tersebut sesuai yang kita minta? Misalnya pengambilan sputum, tapi yang dikirim saliva, maka ini tidak sesuai dengan yang kita minta. Terus berikutnya adalah waktu pengiriman. Jadi setelah sampel itu diambil sampai pengiriman ke laboratorium, itu ada waktu-waktu tertentu, kan waktunya ini tidak boleh terlewatkan. Kemudian apabila dalam sampel ini yang sudah dikirim, kemudian kita lihat, kita analisa awal ya, apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian, maka kita akan menghubungi ke bagian rawat inap atau rawat jalan atau dari poli gitu ya, untuk menanyakan sampel tersebut, bagaimanakah sampel tersebut diambil atau bisakah sampel tersebut diulang pengambilannya. Kemudian yang berikutnya adalah analitik. Apabila yang pre-analitik tadi sudah sesuai semua, termasuk
yang belum saya sampaikan tadi, misalnya dalam pengiriman sampel harus disertai dengan nama, alamat, dokter peminta, waktu pengambilan, waktu pengiriman, dan sebagainya. Itu baru kita lanjut ke fase analitik. Di fase analitik ini kita lakukan yang pertama untuk sampel-sampel yang masuk adalah pengecatan gram. Ini yang menjadi standar. Jadi materi-materi atau sampel-sampel dari mikrobiologi yang masuk ke laboratorium mikrobiologi, maka kita lakukan pengecatan gram ini sebagai standar. Apabila pemeriksaannya membutuhkan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan BTA, maka kita lakukan pengecatan di Leinzen. Kemudian setelah dilakukan pengecatan, masih di dalam analitik ini, sampel yang memenuhi syarat akan kita lanjutkan pemeriksaannya. Jadi misalnya kita lakukan untuk penanaman di dalam petri, yaitu dikenal dengan inokulasi. Kita di situ menggunakan media 2, yaitu beta-carotene sama mekonki ini untuk melakukan penanaman. Kemudian setelah 24 jam setelah diinkulasi, besok paginya kita lakukan untuk pemeriksaan apakah tumbuh atau tidak. Kemudian apabila sudah tumbuh, maka kita lakukan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu identifikasi dan tes antibiotik untuk sensitivitasnya. Kemudian setelah selesaikan yang analitiknya, maka kita masuk ke post analitik. Post analitik ini adalah menyampaikan hasil dari pekerjaan yang sebelumnya kita lakukan untuk kita analisa, kita verifikasi, kemudian disampaikan ke dokter peminta atau dokter DPJP-nya. Untuk selanjutnya, penerimaan sampel dan menganalisa. Ini ada istilah penolakan kriteria, ya, kriteria penolakan atau kriteria rejeksi. Misalnya, apabila urin yang dikirim ke laboratorium ini lebih dari 2 jam, maka akan kita reject. Jadi kita meminta ulang, karena apabila lebih dari 2 jam dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi bakteri, sehingga dikhawatirkan apabila kita lanjutkan untuk pemeriksaannya, nanti justru akan timbul ada biakan kuman yang seharusnya tidak ada, sehingga yang tadinya pasien tersebut tidak didiagnosa ISK bisa terdiagnosa ISK karena adanya pertumbuhan bakteri sebelum dilakukan pemeriksaan karena lebih dari 2 jam, sehingga ini adalah kriteria penolakan atau kriteria rejeksi. Kemudian yang berikutnya sputum misalnya. Yang kita minta adalah sputum yang kental, ya, bisa berwarna kekuningan atau ke abu-abuan atau agak merahan, ini bisa saja semua digunakan. Tetapi yang tidak bisa digunakan adalah saliva atau ludah. Nah, seperti ini, maka kita perlu konfirmasi dengan ruangan. Bagaimana cara pengambilannya? Bagaimana ini bisa diulang lagi atau tidak, seperti itu. Jadi apabila kondisinya seperti ini, yang dikirim adalah saliva, maka untuk pemeriksaan TB paru misalnya, ini kita tidak akan mendapatkan kuman TB di saliva karena kumannya berada di sputum, sehingga kita perlu ulang untuk pengambilannya. Kemudian pengecatan sampel. Setelah di laboratorium tadi, maka kegiatan yang selanjutnya adalah pengecatan sampel. Ya. Pengecatan sampel ini yang saya contohkan, ini yang harus dikuasai, ya, yaitu Leinzen, pengecatan BTA, kemudian gram, ini yang wajib
dikuasai, kemudian ditambah Neisser. Kalau Neisser ini tidak selalu dikerjakan, tapi diusahakan bisa memahami, karena nanti kalau misalnya ada difteri maka kita bisa melakukan pengecatan. Yang pertama ini pengecatan hasil dari pengecatan ya. Maaf ini. Ini maaf terlewat tadi ya. Jadi untuk tugas sebagai TLM, sebelum melakukan yang tadi ini, karena slide-nya terbalik ya, ini adalah yang pertama menerima sampel ya dari rawat jalan, kemudian pengambilan sampel tadi ya, pengambilannya sesuai dengan sampel yang diambil, misalnya darah harus sesuai dengan prosedur pengambilan darah atau SPO pengambilan darah. Kalau misalnya pengambilan sputum sesuai dengan SPO pengambilan sputum, kalau urin harus sesuai dengan pengambilan urin. Kemudian menganalisa sampel, kemudian melakukan pemeriksaan mikroskopik ya, kemudian melakukan inokulasi yang tadi saya ceritakan untuk penanaman di media, kemudian melakukan identifikasi dan melaporkan hasil yang telah diverifikasi seperti yang tadi pada post analitik. Kemudian kita lanjutkan hasil pengecatan mikroskopik ini. Hasil pengecatan mikroskop ini kalau pengecatan BTA, apabila ada kuman BTA maka warnanya akan merah ya, jenisnya seperti ini. Kemudian kalau gram seperti ini ya, ungu atau merah, kalau gram positif ungu, kalau gram negatif merah. Kemudian pengecatan Neisser, ini adalah ini ada batang kromatik ya, ini yang bentuk kumannya itu seperti huruf-huruf Cina ya, kalau dimudahkan itu seperti itu. Sekarang kita pertama pengecatan sampel Denison ya untuk pengecatan BTA. Pengecatan BTA ini adalah digunakan untuk pengecatan Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini ditemukan oleh ilmuwan dari Jerman yaitu Robert Koch. Jadi Robert Koch adalah orang yang menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis. Kemudian beliau terkenal sebagai pendiri bakteriologi modern ya, karena beliau menemukan teori yang disebut postulat Koch. Itu adalah prestasi beliau ya. Selain menemukan Mycobacterium tuberculosis, beliau menemukan postulat Koch itu yang sangat fenomenal, sampai sekarang dipakai untuk dasar-dasar bakteriologi modern. Sebelum kita melakukan tindakan dengan Mycobacterium, maka yang perlu kita perhatikan adalah APD ini. APD harus benar ya. Jadi untuk APD ini, masker yang kita gunakan adalah jenis N95. N95 yang bagus adalah yang ada tanda NIOS-nya ini. Karena N95 itu tidak semuanya bagus untuk TB, karena ada beberapa N95 ini yang fungsinya berbeda. Yang pertama yang untuk N95 ini yang ada tanda NIOS-nya ini sebagai patokan ya, bahwa dia bagus digunakan untuk N95 untuk TB. Kemudian ada lagi yang warnanya putih itu untuk debu. Jadi pada pekerja-pekerja bangunan itu menggunakan N95 juga, tapi untuk atau ada N95 juga yang sekarang yang tidak ada
tanda-tanda niosnya. Jadi banyak N95 yang sekarang beredar seperti itu. Karena N95 yang ini kemarin karena ada COVID-19 ini harganya memang luar biasa, jadi susah kita mendapatkan masker N95 yang seperti ini. Yang dulunya sebelum terjadi adanya COVID itu mungkin harganya di bawah 20.000. Setelah ada COVID ini bisa menjadi 10 kali lipat sampai 200.000 per bijinya. Jadi yang menyusahkan untuk kita mencari, kita menggunakan masker N95 sesuai itu adalah hal seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah apabila kita melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Mycobacterium tuberculosa, maka APD maskernya harus N95. Ya, selain itu adalah menggunakan gaun ya untuk bajunya. Ini adalah bentuk apusan. Maaf. Ini adalah bentuk apusan pada waktu kita melakukan pembuatan apusan pemeriksaan Mycobacterium tuberculosa. Ini sesuai dengan buku panduan dari Kementerian Kesehatan bahwa diameternya ini adalah ini 3 cm ya, yang ini 2 cm ya, berbentuk seperti oval. Untuk menentukan apakah pembuatan kita ini bagus apa tidak, itu ada teori bahwa slide yang sudah kita buat apusan seperti ini, kemudian kita taruh di atas koran. Apabila tulisannya itu banyak yang terbaca, berarti pembuatan apusannya ini kurang bagus. Tapi apabila tulisan korannya itu kurang terbaca, itu adalah apusan seperti itu. Kemudian apabila di bawah mikroskop hasilnya seperti ini ya. Jadi backgroundnya adalah biru karena methylene blue. Kemudian apabila ditemukan kuman-kuman Mycobacterium maka akan ada warna-warna merah. Untuk pengecatan BTA ini menggunakan ini ya, karbonfusin, kemudian asam alkohol, dan menggunakan methylene blue. Ini pada waktu kita melakukan genangan pertama, ini kurang lebih 5 menit ya, sambil ditaruh di atas api menyala. Tapi tidak boleh sampai mendidih. Jadi karbonfusinnya tidak boleh sampai mendidih, hanya mengeluarkan asap. Kalau sampai mendidih dan kering, maka kumannya nanti akan rusak sehingga kita tidak bisa mendapatkan pemeriksaan BTA. Kenapa ini harus sampai 5 menit? Ini mungkin perlu dipahami teman-teman semua bahwa karena kuman Mycobacterium tuberculosa itu dia mempunyai zat lilin untuk mengelilingi tubuhnya, sehingga untuk memasukkan zat warna merah dari karbonfusin ini diperlukan waktu yang lama, sehingga setelah selubungnya lisis maka warna merahnya bisa masuk. Kemudian setelah itu dibasuh, dibilas dengan air, kemudian dikasih alkohol asam, dan yang terakhir setelah itu dibilas dikasih methylene blue ya, kurang lebih setengah menit ya. Ini sehingga akan menimbulkan warna biru sebagai background. Kalau untuk pengecatan ini adalah menggunakan gel Nielsen, yaitu yang dengan cara pemanasan. Sebenarnya ada satu lagi pengecatan yang menggunakan pengecatan dingin itu dikenal dengan Canyon Gabet. Itu adalah pengecatan juga untuk Mycobacterium, tapi tidak menggunakan pengecatan. Tapi yang digunakan sebagai standar pemeriksaan adalah yang seperti ini. Untuk melanjutkan, setelah tadi pemeriksaannya positif ya, kita bisa melakukan lagi pemeriksaan molekuler TB
Ini biasanya yang digunakan pada pemeriksaan TB-MDR ya. Pada pemeriksaan TB-MDR, selain APD-nya kita harus sesuai tadi menggunakan masker N95, maka pencampurannya itu harus di dalam biosafety cabinet 2B. Ini adalah standar nasional ya. Jadi untuk pencampuran buffer, pencampuran reagen dari cartridge ini harus di dalam BSC 2B. Kenapa? Karena pada waktu pencampuran buffer ini ada proses yang disentrifus ya, itu akan timbul aerosol. Aerosol ini adalah partikel-partikel dari cairan dan yang diikuti oleh partikel atau oleh kuman-kuman Mycobacterium. Ini yang sangat riskan ya pada waktu proses sebelum dimasukkan ke cartridge, itu ada proses sentrifus yang mengeluarkan aerosol, sehingga supaya menghindari terjadinya paparan Mycobacterium, maka pada waktu setelah diputar terjadinya aerosol, maka harus diendapkan dulu selama 15 menit, kemudian baru dibuka. Karena apabila tergesa-gesa sebelum 15 menit, nanti dikhawatirkan aerosolnya akan keluar. Kalau terhirup oleh tenaga analisnya, maka nanti bisa menimbulkan terjadinya infeksi Mycobacterium. Sehingga ini harus betul-betul dihindari sehingga kita untuk kerja kita safe ya, kita tidak sakit dan pekerjaan kita bagus. Jadi ini harus menggunakan BSC yang 2B yang pakai cerobong. Kemudian setelah dimasukkan ke cartridge, maka selanjutnya adalah dimasukkan ke alat ini, TCM. Kemudian hasil dari pemeriksaan molekuler ada seperti ini. Yang pertama kali deteksi adalah rifampicin. Apakah rifampicin-nya masih sensitif atau tidak, itu hasilnya seperti itu. Kemudian apabila hasil dari Mycobacterium ini positif, maka dahak yang tadi sisa maka akan dikirim ke Labkes Surabaya ini untuk digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah pengecatan gram. Pengecatan gram ini adalah pengecatan yang ditemukan oleh Hans Christian Gram. Ini adalah orang Denmark ya, Hans Christian Gram ini, sehingga setelah beliau menciptakan pengecatan gram ini, maka setelah itu pemeriksaan bakteriologi itu menggunakan pengecatan gram karena untuk membedakan gram positif dari negatif. Untuk pengecatan gram ini ada 4 reagen yang digunakan, yaitu kristal violet, kemudian ini iodin ya, atau mordan penguat, kemudian ada alkohol, tapi alkoholnya bukan alkohol asam ya, kemudian yang keempat adalah safranin. Ini pada pemeriksaan pada pemeriksaan gram ini pada gram positif, karena gram positif ini dia mempunyai peptidoglikan yang tebal pada luarnya kuman ini, maka pada waktu pertama kali kristal violet masuk ke dalam, maka dia akan terserap oleh kristal violet, jadi warnanya ungu. Kemudian dikasih iodin atau mordan, ini dia tidak berubah. Kemudian dikasih alkohol atau aseton, dia masih tetap ungu. Dan kemudian dikasih safranin sebagai counterstain, maka dia tetap warnanya tidak berubah, dari ungu tetap ungu. Tapi berbeda dengan pengecatan gram negatif, karena gram negatif kumannya itu mempunyai 2
membran, yaitu inner membran dan outer membran, kemudian peptidoglianya sedikit. Pada waktu dia dilakukan pemeriksaan pemberian kristal fuel, dia berwarna biru, ungu ya. Kemudian diberi mordan atau ion iodin, dia tetap berwarna ungu. Kemudian diberi alkohol atau decolorize-nya, maka dia akan hilang warnanya. Dan setelah dilakukan tambahan safranin, maka dia akan berwarna merah karena yang menempel adalah zat yang terakhir. Jadi seperti ini perbedaan ini gram positif ya, ungu, dan gram negatif lah safranin ya, warna merah. Kemudian setelah kuman dilakukan pemeriksaan pengecatan, maka kegiatan lanjutnya adalah melakukan kultur dan tes kepekaan antibiotik. Jadi sampel yang sudah dikirim ya, misalnya seperti dari dahak atau urin atau darah yang dimasukkan ke botol untuk inkubasi di alat, kemudian tumbuh, kemudian dilakukan inokulasi, jadi penanaman pada media ya, media BAB dan media MC yang digunakan. Setelah diinkubasi 24 jam, maka kita baca kuman-kuman yang tumbuh tadi kita ambil sebagai kuman yang menjadi patogen untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu ini apabila pemeriksaan identifikasi bakteri secara manual ya, menggunakan gula-gula ini teman-teman sudah paham. Kemudian dilakukan pemeriksaan tes antibiotik ini yang secara manual. Secara manual menggunakan disk ya. Ini dengan sistem atau dengan cara Kirby-Bauer. Ini menggunakan disk antibiotik ya untuk mencari zona hambat. Ini kalau manual. Kalau yang dilakukan dengan mesin semi otomatis, maka koloni yang diambil, kemudian dilakukan pengukuran McFarlane-nya, kemudian dilakukan dimasukkan ke kasetnya, kemudian dilakukan inkubasi dan pembacaan oleh alat. Jadi nanti hasilnya keluar sudah diketahui kumannya identifikasinya apa, antibiotik yang kepekaannya apa, itu sudah diketahui. Ini untuk melaporkan hasil, jadi hasil yang telah diverifikasi oleh dokter FMK dilaporkan kepada dokter yang meminta, yaitu DPCP-nya, sehingga nanti bisa digunakan untuk perawatan pasien selanjutnya. Terima kasih.